Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersama-sama malam hari ini kami datang. Kami bawa setiap hati kami dan segenap keberadaan kami malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Kami mau nyatakan lalu pujian kami bahwa satu-satunya pribadi yang kami perlukan berjalan bersama-sama dengan kami. Melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Malam hari ini kami mau naikkan pujian kami dan menyatakan satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau yang datang bersyukur. Naikkan pujian-Mu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, terima kasih. Oh, kami bersyukur, Kau terlalu baik, Kau sungguh baik. Haleluya, amin, terima kasih. Mari sembah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, ya amin, Bapa, amin, untuk selamanya. Oh, mari lebih dalam katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, kami perlukan Berjalan di kami samping perlu Engkau Bapa. Tuhan. Seumur Hidup selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Kami perlu Bapa. Engkau Berjalan di samping-Mu Bapa, Tuhan selama-lamanya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan ku perlukan kasih-Mu Bapa. Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami menyatakan
berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Selama ku hidup Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Pegang Bapa, tanganku Tuhan selamanya. Oh Tuhan, pegang tanganku, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu. Melewati setiap perkara hidup kami, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau yang bawa kami terbang tinggi, melewati setiap perkara kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur Selamaku. hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Lebih dari Bapa, nafasku. ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi bersama mari katakan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari segalanya, Lebih dari nafasku Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selama kami hidup, kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya yang peduli akan hidup kami, satu-satunya pribadi yang mengerti akan setiap apa yang kami hadapi hari-hari, satu-satunya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Engkau yang melihat kedalaman hidup kami, hati kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau adalah tempat perlindungan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu hati kami nyatakan terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami selalu Tuhan, pimpin hidup kami senantiasa. Oh, bersyukur buat semua.
kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Malam hari ini kami bawa hati kami, segenap pujian kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu sembah kami ya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk dan bertata, yang duduk di tahta. berkuasa Kau selamanya. Haleluya, Haleluya, haleluya. sembah Dia, nyatakan Bagi anak domba berkuasa selamanya. berkuasa Amin. selamanya. Haleluya. Sembah Dia, mari sama-sama. Haleluya. Sing haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba Bertata berkuasa. yang duduk di tahta. Hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Sing haleluya, haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi Allah yang kudus. Bagi anak domba Layak Engkau disembah Tuhan. Lagi bersamakan hatimu, mari sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Kau berkuasa yang duduk di tahta. selama-lamanya. Haleluya. Ini setiap kami memuji-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Kami berseru haleluya. Bagi anak domba Berkuasa selamanya. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Sebab Engkau layak terima hormat kami. Hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Raja yang kudus Engkau. Sekali lagi bersama-sama mari angkat hatimu, nyatakan haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Bagi anak domba Yang duduk di tahta. duduk di tahta. Haleluya. Haleluya.
kemuliaan hanya bagimu Tuhan. bagi anak domba. Oh berkuasa selamanya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biar Kau bertahta atas pujian penyembahan kami. Biarkan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Datang menyembah-Mu, Kau yang layak disembah, Yesus. Kau yang layak disembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Yes. Biarkan kami menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Yes. Biarkanlah, mari dengan sungguh hati sembah Tuhan. Yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah kami sembah. Yes Jesus, walau tak dengan puisi yang indah, biarkan kami menyembah-Mu, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, mari lebih lagi biarkanlah ku menyembah. Yes, kami sembah Engkau walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Amin. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami.
biarkanlah Ku menyembah nikmati kasih Tuhan malam ini. walau tak dengan Jesus. puisi yang indah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarkanlah Ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan Engkau boleh pertemukan kami kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu malam ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan dan ya biarlah iman kita terus percaya pada Tuhan, terus bersandar pada Tuhan sehingga ya makin hari kita makin teguh di dalam Tuhan dan tidak ragu dan tidak bimbang. Apapun masalah persoalan kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Iya dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam, Pastor Debbie. Perkenalkan saya nama Santi. Saya berdomisili di Cikampek. Ya, shalom ya di Cikampek. Saya dari awal pandemi sampai sekarang saya mengikuti ya Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, juga Sunday online, bahkan semua khotbah-khotbah ibu lainnya. Amin. Ya, dan saya mau bersaksi Bu karena saya sudah bernasar. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan ikut bekerja menyelesaikan masalah ini, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, dan puji Tuhan. Jadi ceritanya begini Bu, beberapa waktu yang lalu kartu kredit saya dibobol orang. Awalnya 3 juta ya, sampai yang kena 7.500.000. Jadi dari 3 juta jadi 7.500.000. Saya dipandu oleh orang ini, tapi saya sadar ya. Setelah semakin naik total yang tertera di HP saya. Terus saya keluar dari rumah supaya internetnya mati. Setelah saya lapor ke bank, orangnya masih terus berusaha telepon. Dia pakai nomor WA lain. Sampai beberapa kali dan jumlahnya yang lainnya berbeda-beda. Oh, jadi dibobol ya. Tapi saya berusaha untuk tetap tenang. Saya ingat ya apa yang Ibu Debbie sampaikan bahwa jika kita mengalami masalah kita harus tenang dan datang pada Tuhan. Ya, bukan cari orang-orang lain untuk meminta bantuan tapi datang pada Tuhan. Amin. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya saya berdoa pada Tuhan, saya berserah dengan iman. Saya bilang Tuhan, saya percaya kalau mujizat kesembuhan saja Tuhan bisa berikan bagi saya, maka saya percaya bahwa masalah uang ini adalah masalah yang kecil bagi Tuhan. Dan akhirnya ya saya berserah pada Tuhan. Puji Tuhan pas tanggal jatuh tempo saya lihat ya ada pembayaran yang harus dilakukan 6.8.500 yang gagal. Jadi ada laporan ya ada transaksi 6.8.000 itu gagal dan dikembalikan dari pusat perbelanjaannya. Namun pihak bank berkata saya harus menunggu. Ya, tunggu dari legal bank yang menentukan. Saya terus berdoa, ya, saya doa kepada Tuhan dan puji Tuhan saya harus membayar 1.500.000 dulu. Ya, dan saya
bayar, tapi yang sudah dikembalikan itu menjadi hak saya yang Tuhan kembalikan kepada saya. Saat itu memang ada suara-suara sumbang yang bilang tidak mungkin, mustahil kalau itu digagalkan. Tapi saya tetap mempercayai dengan iman yang kokoh dan tegar, saya tidak tergoyahkan atas ucapan-ucapan yang tidak mendukung. Sambil saya bilang, Tuhan, ya saya percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu yang percaya dan berserah sungguh-sungguh kepadamu akan dipermalukan. Dan puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus itu memang ada dan selalu ada, dan saya mau terus terhubung dengan Tuhan. Akhirnya saya diberitahu bahwa uang 6.008.000 itu benar, itu gagal transaksinya dan saya tidak usah membayar lagi. Puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, manusia bisa meragukan, tapi Tuhan itu tidak mustahil. Terima kasih buat Tuhan Yesus, juga terima kasih buat Ibu Debbie yang sudah menjadi mentor rohani bagi saya, yang selama ini mengajarkan saya untuk selalu setia, bersyukur dan berharap hanya kepada Tuhan saja, ya, yang Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Puji Tuhan, Ibu Debbie, Tuhan memberkati. Ibu dan seluruh keluarga diberi kesehatan dan pelayanan, diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya kita dengar kesaksian yang luar biasa bahwa ya hampir saja ya kena bobol kartu kreditnya, ya tapi Tuhan itu luar biasa ya, bisanya transaksinya itu dibatalkan. Yang membatalkan siapa? Ya pasti karena kuasa Tuhan. Karena itu saudara, percayalah ada perlindungan khusus bagi orang-orang yang terus percaya dan setia kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap dan terus cari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah di Mazmur 93, Tuhan Raja yang kekal. Ya, kemarin Mazmur 92 kita sudah baca bagaimana Tuhan itu menjadi perlindungan ya bagi kita orang-orang yang mau terus percaya dan setia. Dan hari ini Mazmur 93, Tuhan Raja yang kekal. Ayat yang pertama sudah dikatakan di sana, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Ayat 2, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Jadi lebih daripada suara air yang besar, dari pecahan ombak, lebih hebat Tuhan di tempat yang tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak dan kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Ya, di ayat Mazmur 93 ini tidak ada terlalu banyak pembahasan. Jadi kita akan lanjut dengan Mazmur 94, Allah pembela keadilan. Mazmur 94, ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah hai hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, ya, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Iya, Bapak Ibu, kita melihat ya dalam Mazmur 94 ini tema besar, temanya adalah Allah akan ya menjauhkan umatnya dari hukuman ya keras yang menanti orang-orang fasik, karena Allah itu kudus dan benar ya, dan kita harus hidup sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Di sini saudara, kalau kita melihat Mazmur 94 ini ya, di sana dikatakan bahwa Allah itu pembalas ya, dan ini adalah penulisnya anonim atau tidak diketahui. Dikatakan Allah pembalas, bangkitlah, tampillah ya.
Dikatakan di sana berapa lama lagi orang fasik itu akan menawan orang benar, menghancurkan orang benar, ya mereka menyiksa orang benar. Dan Tuhan dan mereka itu sambil dengan kesombongannya mereka melakukan segala dosa, ya, dan mereka berkata, ya Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini bahwa seringkali orang-orang fasik itu sombong. Dengan kesombongannya itu, sombong itu apa artinya, saudara? Ya, sombong itu ya bukan berjalan angkat muka begini. Kesombongan di hadapan Tuhan adalah ketika kita ini tidak mau bertobat. Kita terus melakukan dosa, itu artinya kita ini sombong. Karena kita tidak mengakui Tuhan, maka kita itu sombong, kita congkak, ya. Dan sering kali orang-orang berdosa itu memang ya sombong, menyombongkan diri karena dia pikir Tuhan tidak lihat. Ayat yang ke-7 bilang, orang-orang berdosa mereka menyombongkan diri dengan tidak mau bertobat. Mereka berkata dalam hati mereka, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Ingat, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Ingat, semua Tuhan Maha melihat dan Tuhan akan membalaskan kejahatan dosa dengan penghukuman. Ya, kalau kita tidak menerima penghukuman sekarang, ya maka pasti satu saat bahkan dalam kekekalan akan ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi jangan berpikir dalam hati Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Ayat 8, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal. Bilakah kamu memakai akal budimu, dia akan menanamkan telinga, masa akan tidak mendengar? Dia yang menanamkan telinga, masa Tuhan gak mendengar? Dia yang membentuk mata, masa Tuhan tidak memandang? Ya, kalau orang-orang berdosa itu yang sombong berkata Tuhan tidak melihat, maka di sini dikatakan hai orang-orang bodoh, ya, kamu itu pakai akal budimu, ya, pikirin Tuhan itu yang menciptakan telinga, masa dia nggak mendengar? Tuhan yang menciptakan mata, masa Tuhan tidak melihat, saudara? Ayat 10, dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan dia tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Ya, jadi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini, ya, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sombong, ayo pakai akal budi kita. Mari kita berpikir bagaimana mungkin Tuhan tidak melihat, Tuhan yang menciptakan mata kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mendengar karena Tuhan yang menciptakan telinga kita. Allah menciptakan semua tubuh kita itu dengan tujuan. Nah, masa Tuhan tidak mendengar, masa Tuhan tidak melihat? Ketika engkau melakukan dosa, jangan pikir Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak dengar apa yang kita lakukan. Ya, mari kita bertobat dari segala kesombongan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak tahu sehingga kita terus berbuat dosa. Bertobat, saudara. Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk ya meminta kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita mau bertobat sungguh-sungguh. Meninggalkan segala yang jahat, membuang segala yang tidak berkenan. Dan mulai mempercayai Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh minta pada Tuhan agar hidup kita ini boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Jangan pikir Tuhan gak lihat dosa kita. Jangan pikir Tuhan tidak mendengar apa yang kita katakan. Ya, jangan, saudara, kita hidup dalam kesombongan terhadap Tuhan sehingga kita tidak mau bertobat. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan. Dia yang maha melihat, dia yang maha tahu dan dia maha menghukum orang-orang yang berdosa. Ya, karena itu jangan kita berkata bahwa Tuhan itu tidak melihat kita apa yang kita lakukan. Ya, dan dikatakan di sana ayat 12, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Ya, enggak apa-apa kalau orang benar tuh kelihatannya menderita, tidak apa-apa. Berbahagia kita ini kalau kita itu dapat hajaran dari Tuhan. Tapi jangan salah, orang-orang fasik itu sedang menggali lubang untuk mereka itu masuk ke dalamnya dan binasa. Ayat 14, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Keadilan adalah keadilan, kebenaran adalah kebenaran.
Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya. Masa akan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, Allah adalah gunung batu perlindunganku. Ya, jangan pernah takut. Walaupun orang berpikir kita ini bodoh, mengikuti kebenaran, kita tertindas, tertekan, bahkan kita mengalami hajaran Tuhan pun, berbahagialah Tuhan ya menghajar orang yang dikasihinya. Jadi jangan pernah menolak saudara ketika Tuhan menghajar mendidik kita. Terimalah itu dengan senang hati karena tujuan Tuhan itu supaya membuat kita ini sungguh-sungguh berkenan dan hidup dalam pertobatan. Ingat, jangan pikir Tuhan tidak lihat dosa kita. Tuhan Maha tahu. Karena itu mari kita tinggalkan semua dosa kita dan kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau menyatakan firman-Mu bagi kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan segala dosa, meninggalkan hidup yang lama dan masuk dalam perkenanan-Mu. Ampuni kalau selama ini kami sombong dan tidak mau bertobat karena kami berpikir Tuhan gak lihat, Tuhan gak dengar. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, Tuhan Maha melihat. Ampuni kami Bapa, kalau sekiranya kami juga punya pemahaman yang sama. Hari ini kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, membuang segala dosa, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, judi, semua hal-hal yang tidak berkenan, kepahitan, amarah, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati setiap keluarga, rumah tangga, pulihkan Bapak, agar setiap keluarga-keluarga mengalami pemulihan dan memuliakan Tuhan. Berkati juga Bapak untuk setiap anak-anakmu yang sedang dalam masalah keuangan, yang ingin menjual aset Tuhan, yang terlilit dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami bertobat, pintu-pintu Tuhan bukakan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah yang sedang ada di ranjang tempat tidur, dalam nama Tuhan Yesus kami imani, kami percaya, kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus ada di dalam Tuhan pergumulan untuk mencari pekerjaan, mereka yang ingin bergumul keluar dari dosa-dosa, Tuhan turut bekerja. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, pemeliharaan anugerah-Mu melimpah buat bangsa kami. Biarlah Tuhan senantiasa ada hujan pertobatan di atas bangsa ini. Berkati Tuhan Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga Indonesia Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Juga berkati Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biar terjadi hujan pertobatan. Semua orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Misbah Doa dimanapun berada. Apapun yang kami gumulkan Tuhan menjadi jawaban. Berdoa untuk rencana keberangkatan Misbah Doa Tuhan untuk ke Turki dan juga Israel bulan Oktober, ke Turki bulan Juni. Tuhan sertai, biarlah damai sejahtera dan berkat-berkat rohani boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang
jatuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.